Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Panajla. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita semua diberikan kesehatan, sehat batinnya dan sehat lahiriah kita, dan juga sehat tanaman kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk konten kali ini saya bisa berbagi pengalaman bagaimana merawat tanaman jahe merah organik di kala musim penghujan seperti ini. Mungkin ini tepatan di bulan 2 Februari 2022 yang mungkin ya menurut pertumbuhan jahe masih banyak yang terserang dengan yang namanya penyakit bercak daun. Dan alhamdulillahirobbilalamin, di belakang saya ada rumpunan jahe yang masih terlihat hijau. Ini usia tanaman jahe saya menginjak di generatif 7 bulan. Ketika itu saya pindah tanam di tanggal 17 Agustus. Sekarang bulan 2, kurang lebih 6 bulanan. Ada beberapa faktor untuk mencegah kesuburan atau kehijauan tanaman jahe kita. Yang diantaranya, tapi mohon maaf, baru mampir ke channel saya, untuk subscribe, like, dan komennya. Juga jangan lupa share. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat, khususnya bagi para petani jahe merah dan umumnya untuk semua viewer Panajla yang melihat tayangan ini. Ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan tanaman jahe kita subur, dan juga ada beberapa faktor yang bisa juga sebaliknya, tanaman jahe kita itu akan mengalami drop dengan pH dan juga semua penyakit tanaman. Untuk lebih bijak, untuk prinsip bagi saya adalah petani organik. Saya tidak menerapkan dengan apa yang namanya istilah mengobati tanaman. Bukan berarti kita tidak boleh mengobati tanaman yang sakit, tetapi yang harus kita kedepankan adalah pengupayaan pencegahan dini. Sebelum mengobati tanaman, lebih baik kita mencegah ketika tanaman kita masih sehat. Karena apa? Karena prinsip di petani organik itu sangat susah menurut saya untuk yang namanya mengobati tanaman jahe yang ketika di tengah perjalanan pertumbuhannya sudah terserang dengan yang namanya penyakit bercak daun, bahkan sampai fusarium, belayu bakteri, dan akar busuk. Itu sangat susah bagi kita yang identik dengan yang organik. Untuk lebih mensuburkan tanaman kita atau menjaga kesehatan tanaman kita, itu faktor utama adalah dari segi perawatan bibit ketika kita mau semai. Bagi saya atau pengalaman saya ketika saya semai, untuk bibit yang ketika kita beli, kita tidak tahu apakah bibit itu sehat ketika waktu tumbuh di kebun orangnya. Untuk jaga-jaga, kita harus menjemur bibit yang ketika baru datang. Kita jemur di waktu pagi, kisaran jam 9 pagi sampai jam 11. Setelah itu kita angin-anginkan, dan setelah itu malamnya kita rendam dengan rendaman khusus JPT. Tidak dianjurkan dengan OMAP, dengan rendaman fungisida, karena tujuan di situ saya mencegah dengan apabila terkontaminasinya bibit dengan yang namanya jamur apapun juga yang negatif, kita di sana bisa merendam dengan fungisida, dan insya Allah untuk pencegahan di situ jamur yang menempel di rimpang dan tanah bibit itu akan mati. Setelah saya lakukan perendaman di malam hari sekitar kurang lebih 1 jam dengan khusus fungisida, kita angin-anginkan malamnya, dan untuk besoknya kita rendam ulang dengan yang namanya JPT. Di situ kita rendam JPT kurang lebih 1 jam dan angin-anginkan, dan untuk sorenya siap kita tanam di media semai. Dan untuk cara mengantisipasi
dengan yang namanya semua penyakit jamur bercak atau Fusarium, layu bakteri. Itu sebetulnya kita bisa berusaha dari sejak dini. Misal untuk pengupayaan semua penyakit yang saya sebutkan tadi. Ketika kita menyiapkan lahan atau media untuk semai, kita bisa di sana untuk menaburkan agen hayati kita. Agen hayati yang berupa dari jamur Trichoderma atau jamur Glycadium atau juga dari bakteri sejenisnya yang positif untuk menjaga tanaman kita. Di sana kita aplikasikan ke media semai, bukan media tanam. Dan di sana ketika semai, saya bukan anti kohek ketika menyemai, tapi jarang saya menggunakan kohek ketika waktu di media semai. Yang saya gunakan hanya tanah biasa dan sekam bakar. Dan tidak lupa tanah untuk yang dijadikan medianya itu saya netralkan dulu dengan apa yang namanya penaburan dolomit. Dan untuk nanti ketika ada masa pertumbuhan di 15-20 hari di sana di tempat penyemaian, baru kita kasih aplikasi dengan yang namanya nitrogen untuk dilakukan penyepraian atau penyiraman. Untuk nanti kita pindah tanam yang akan menunjang kesuksesan kita, kita jangan terburu-buru untuk yang namanya mengolah tanah. Lebih baik mengolah tanah itu lama dengan beberapa cara, diantaranya kita netralkan dulu lahan kita atau media kita dengan yang namanya dolomit, dan di sana kita kasihkan untuk mikroorganisme untuk membenah tanah. Tujuannya untuk apa? Ketika kita melakukan pindah tanam tanaman jahe kita dari media semai, di sana ketika media tanam kita sudah banyak mikroorganisme yang sangat positif dan juga ditambah dengan yang namanya unsur hara, makro dan mikronya yang sudah siap untuk diserap tanaman, insya Allah tanaman akan sangat cepat untuk bertumbuhnya. Dan tidak lupa dengan penaburan agen hayati, karena menurut saya petani organik, agen hayati itu adalah prajurit yang insya Allah akan bisa membasmi semua cendawan dan patogen yang akan mengganggu tanaman kita. Untuk aplikasi agen hayati saya lakukan setiap 1 bulan sekali, di spray atau di kocor, tergantung kemampuan kita lah. Yang penting intinya agen hayati jangan sampai kita tinggalkan bagi petani organik. Dan untuk penambah nutrisi-nutrisi lainnya, kita bisa kasih dengan apa yang namanya asam amino atau jakaba dan lain-lainnya. Itu sangat bagus untuk penambah unsur hara. Dan untuk antisipasi ketika musim hujan, itu benar-benar harus sigap terhadap yang namanya penyakit. Karena di pertanian itu, pertanian jahe khususnya, penyakit itu ada 2 macam. Ketika waktu kemarau, yang kita pasti perbanyak itu adalah penyemprotan insektisida. Insektisida yang kita lakukan untuk pembasmi semacam ulat, semacam kupu-kupu atau apapun juga yang bentuknya merugikan daun untuk tanaman kita. Dan ketika masa hujan datang, itu di sana jamur itu sangat rentan menyerang, entah itu jamur Fusarium atau jamur bercak. Itu akan sangat rentan terhadap yang namanya tanaman kita. Apalagi kalau pH tanaman kita atau media pH kita sangat ngedrop, kita tidak pernah mengontrol untuk pH medianya, itu sangat rawan. Ketika tanaman hijau kita tidak sangat sigap dengan yang namanya serangan-serangan penyakit, itu bagi petani organik itu sangat susah. Ketika tanaman sudah terserang, walaupun apa yang kita lakukan bentuknya pengobatan, itu sangat sulit untuk mengembalikan tanaman jahe kita ke semula. Maka dari itu petani organik harus punya prinsip jangan sampai mengobati, tapi lakukanlah pencegahan sejak dini. Ketika kita atau tanaman kita masih sehat, di sana kita lakukan
penyemprotan fungisida, pemberian agen hayati, pemberian nutrisi lainnya. Dan jangan lupa POP dan POC aplikasikan sesuai fasenya, karena di sana unsur hara sangat dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan tanaman jahe kita. Dan bagi para viewer Panajla yang banyak atau ya masuk ke WA saya menanyakan kenapa di organik itu sangat susah untuk mengobatinya ketika tanamannya terserang dengan yang namanya jamur, bahkan sampai habis. Ya saya ikut prihatin, banyak beliau-beliau atau teman-teman saya juga yang ketika musim penghujan itu tanamannya bercak yang sangat parah, dan juga bahkan sampai kena fusarium, yang tersisa hanya tinggal media dan lahan tanamannya saja. Di situ selain kita berdoa, di sini kita wajib untuk yang namanya berusaha. Karena apa? Karena usaha dan ikhtiar itu adalah satu kewajiban untuk penunjangan kesuksesan buat kesuburan tanaman kita. Sebetulnya ketika waktu penghujan itu kebanyakan orang itu memberi atau menaburkan dolomit itu ketika pas waktu hujan. Prinsip saya itu emang bagus, tapi ada kalanya lebih bagus itu ketika mau musim penghujan 1 bulan atau beberapa minggu. Kita kasih yang namanya dolomit. Terus kalau kita punya cek pH meter, sambil kita cek, kalau bisa itu pH meter biar menunjukkan di skala 8 atau mendekati titik basah, nggak apa-apa itu. Karena apa? Ketika 1 bulan ke depan akan datang dengan yang namanya musim penghujan, ketika titik pH kita ada di dekat ke basah, itu nanti akan turun ke netral. Dan nanti untuk di tengah musim penghujan, kita hanya mengasih dolomit itu kisaran 1 bulan sekali, hanya untuk mempertahankan pH jangan sampai ngedrop. Dan kalau ikhtiar ini mungkin teman-teman saya lakukan, insya Allah tanaman beliau juga akan sehat dan subur, karena ini adalah suatu usaha, suatu ikhtiar yang wajib kita lakukan sebagai petani dan petani organik. Dan alhamdulillah tanaman saya ini menginjak 6 bulan masih hijau utuh, walaupun sedikit ada serangan bercak tapi tidak parah. Ya kuncinya itu tadi. Di sini lihat, di sini juga ada serangan bercak. Tapi alhamdulillah tidak sampai tumbang semua. Masih hijau-hijau semua ini. Alhamdulillah usia 6 bulan. Berkat doa semua viewer Panajla. Pokoknya intinya agen hayati, pupuk POC sesuai pastinya, fungisida aktifkan selalu. Jangan kita leha-leha ketika melihat tanaman kita hijau subur. Di situ kita leha-leha untuk tidak mengurusnya, hanya senang melihat kehijauannya, karena di situ penyakit mungkin mengintai tanaman kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf barangkali tutorial atau pengalaman saya ini di luar dengan yang namanya materi pertanian, tapi ini hanya sebatas berbagi pengalaman bagi teman-teman dan para viewer Panajla untuk selalu menjaga tanaman kita, karena usaha untuk menyuburkan tanaman itu tergantung diri kitanya. Yang penting kita selalu semangat istiqomah untuk merawatnya, karena istiqomah dan merawat itu adalah suatu ikhtiar kewajiban bagi kita selaku hambanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.